Kau ini salah jurusan. Kau ini Rendra ini, penyair. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan Senyum Om Bahar. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang mantan jaksa yang kini menjadi advokat. Beliau adalah Dr. Tengku Suhaimi Idris SHMH. Atau dengan nama topnya atau nama penanya Tesi Taura atau alias Mat Kilau. Saya akan membacakan satu karya beliau. Puisi berjudul Belukar Rindu. Kau katakan cinta, tapi tak pernah kau tulis di gelegak renjana. Kau berjalan, menelan matahari, kusapa tunggul tuli. Kurentang tangan mengajak meluku belukar rindu. Kabut luruh di guguran daun, memakamkan angan di bongkahan kalam. Catatan tertulis di selaput mata, mestinya menyentuh gerai rambutmu. Oh, rindu tercabik waktu. Apa yang mesti disentuh hingga kau terpana mendekap gerimis? Semua kita abaikan, dendam mana mesti ditebus, atau harus berpisah di sini, meluku cinta yang baru dalam ruh cahaya malap. Kebisuan rimba tak terjama angin, berlabuh dalam badai tak tersimak dermaga. Binjai 31 Juli 2020. Tesi Taura. Nah, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Om. Waduh, luar biasa. Style kami hari ini agak sama ini, Bang. Ya, dengan jaket, dengan kacamata. Beliau memang seperti ini, dengan kumis. Jadi jangan salah lihat nih yang mana hostnya, yang mana tamunya nih, Bang. Abang dah, kita pernah mendengar Abang Jeb mendapat gelar sebagai rendranya di kejaksaan. Kemudian Abang juga digelar sebagai jaksa penyair. Sebenarnya proses itu bagaimana ceritanya, Bang? Cerita dulu, Bang. Jadi proses ini dimulai kalau setiap ada acara di kejaksaan, itu biasanya didominir oleh nyanyian-nyanyian. Saya ini dari kecil tak bisa bernyanyi. Tapi saya berpikir bagaimana cara keluar dari permasalahan ini. Saya baca puisi. Ternyata ketika saya baca puisi, itu senyap semua. Ya. Gak tahu dia apakah saya ngantem dia atau tidak. Itu. Ada dua pilihan ya. Jadi kalau prosesnya mula-mula saya ini dialirkan darah oleh nenek saya. Nenek saya tuh mendongeng. Jadi setiap tidur dia mendongeng. Saya dengar. Di SMP itu saya sudah melahap buku-buku Iqbal, Khalil Gibran, dan malah filsafat sudah saya lahap itu. Di SMA pematangan mulai dilatih terus, sehingga ketika masuk kejaksaan, setiap acara saya tak perlu lihat siapapun dia, saya baca puisi. Hingga satu ketika pada saat saya tugas di Maluku Utara, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara waktu mengatakan, "Me, kau ini salah jurusan. Kau ini Rendra ini, penyair." Saya bilang, hukum dan seni harus berkaitan. Seni itu adalah penyeimbang nurani. Iya. Nurani hukum berbeda dengan nurani manusia. Disinilah letaknya. Disitulah saya disebut dengan Rendra. Saya bilang saya nggak kena Rendra. Nah begitu ya kan. Nah, proses terus saya bertugas sebagai
Aspidum Bandung. Di situ terbit majalah Rikus. Rikus ya. Ya. Saya wawancarai soal ini, soal kepenyairan apa semua, sehingga saya dinombatkan mereka jaksa penyair. Dan clippingnya masih ada, Bang. Nah, mungkin tadi saya bawa, ya kan gitu. Itulah, Bang, sekilas. Kemudian tahun 80-an saya mulai berkiprah di media massa. Analisa, dobrak, sinar pembangunan. Tapi waktu itu bukan kepenyairan. Saya seorang cerpenis. Nah, bersamalah dengan wakil ketua kita Idris Pasaribu, Uja Baresa, Tatan Daniel, Astro Rokan, Astro Kamarokan. Ya. Pindah pun saya tetap berkarya, walau dalam skop kamar gelap, gitu, Bang. Sementara dari perjalanan itu, karir tetap di kejaksaan, tetap naik, dan di Sumatera Utara pernah juga menduduki jabatan strategis ya Bang ya? Alhamdulillah, saya sebagai asisten tindak pidana umum yang waktu itu setara dengan di Reskrim Umum. Di tingkat Polda ya? Ya, di Kapolda ya. Kemudian ada jabatan yang lagi lebih di atasnya, di Kajati ya Bang ya? Di Palembang atau di Sulawesi, di Sumatera Selatan ya? Ya, dengan melalui proses karir ya, kita mengikuti jenjang karir. Alhamdulillah saya pernah menduduki pertama kali sebelum saya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, saya lebih dulu menjadi Direktur Teroris di BNPT. Bersama Tito Karnavian. Oh, sekarang Bapak Mendagri ya? Iya. Mantan Kapolri, Pak. Mantan Kapolri. Berarti kenal dekat ya, Bang? Ya waktu itu dekat, sekarang nggak tahu. Ya kan? Kalau waktu itu sangat dekat. Sangat dekat. Kami kompak semua waktu itu, karena waktu itu memang teroris ini sedang gencar-gencarnya. Setelah itu saya dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi oleh Bapak Jaksa Agung waktu itu, Bapak Basrip Arif. Ini seorang pemimpin panutan kejaksaan ini. Sangat oke, ya, artinya dia mendudukkan seseorang itu sesuai dengan porsinya. Kemudian berjalan terus, saya pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung. Kemudian dari sana saya masuk ke kancah pendidikan di Badan Diklat sebagai Kepala Pusat Latihan Teknis. Setelah itu saya dipromosikan lagi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang. Iya. Berarti akhir memasuki masa purnabakti, terakhir jabatan sebagai staf ahli Jaksa Agung. Wah, luar biasa, Bang. Abang tentunya banyak hal-hal yang menginspirasi dari seorang sosok Mat Kilau. Mat Kilau ini nama lain lagi, nama top ya, Bang ya. Bang, kita cerita tentang kepenyairan lah, Bang. Karena di Sumatera Utara ini dunia sastra semakin bergeliat, Bang. Kawan-kawan ada yang membentuk komunitas kata-kata, mereka tampilkan beberapa penyair untuk membaca puisi, kemudian dengan mahasiswa dan para pelajar. Yang ingin kita sampaikan melalui momen ini, Abang proses kreatif itu, Bang. Karena dari remaja saya lihat Abang udah mulai menulis. Dulu cerpenis ya, Bang ya. Akhirnya berubah menjadi seorang penyair yang khusus menulis sastra, dalam hal ini puisi. Itu dulu Abang tolong bisa ceritakan, Bang, proses itu, Bang. Ya, saya pertama sekali diundang ini
saya masih ingat itu tanggal 23 Desember 2017. Waktu itu komunitas kata-kata baru saja lahir. Saudara Porman ini mengundang saya untuk baca puisi di Taman Budaya. Saya perhatikan, wah ini betul-betul suatu suatu ajakan ya, mengisi kekosongan sastra waktu itu ya, khususnya kepenyairan. Lesu. Taman Budaya lesu waktu itu. Iya. Jadi kita sebenarnya harus berterima kasih kepada Saudara Porman dan kawan-kawan. Ya. Tentu juga di sini Abang, Om lah ya kan, ya, Bersur sedikit ya, mendukung ini. Ya. Dari sini saya perhatikan, saya mengikuti ini. Saya ikuti perkembangan komunitas kata-kata ini, sehingga satu ketika saya berniat mendirikan hal yang sama. Ya. Maka dengan saya menghubungi orang-orang yang bisa dipercaya di Binjai, termasuk Saripudin Lubis. Ya, Saripudin Lubis ini, kemudian ada Yunus Tampu Bolon, kemudian Agus Susilo. Samsudin. Agus Samsudin. Samsul Agus. Lupa saya. Inilah yang mengajak saya, Bang, bagaimana kalau kita bentuk komunitas di sini? Bagi saya ini orang mengantuk selongkan bantal, Bang. Saya oke, saya bilang. Langsung saya menghubungi waktu itu wali kotanya. Wali kota Binjai. Binjai, Daham. Bang Idham. Bang, saya lihat di Binjai ini tidak ada komunitas sastra untuk menampung aspirasi atau menampung bakat-bakat yang terpendam yang ada di Binjai ini. Lalu Bang, dia bilang lagi, tapi berat memperadik sama dia itu. Ya. Saya mau pinjam pendopo. Boleh Bang. Kapan Bang? Kita siapkan semua. Sebelum kami ekspor ke sana, kami membentuk suatu komunitas sastra yang dinamakan Kosambi, yang waktu itu turut dibidani oleh penyair nasional kita almarhum Dabiri Mahmud. Dia turut dalam membidani itu, sehingga pertunjukan pertama waktu itu kita menetaskan sebuah hari puisi ya, dengan puisi ledakan detik siapa saya sendiri. Iya. Dari sana kami berevaluasi, Bang. Masyarakat cukup antusias menyambut kami. Sehingga saya tidak merasa lelah, Medan Jakarta, Bandung Medan itu. Sehingga terbentuklah Kosambi. Hingga sekarang. Ya. Kosambi. Komunitas Sastra Masyarakat Binjai. Ya. Saya bangga Bang, karena tadi Abang sebelum memulai sudah memberi saya hadiah. Ini dia Bang. Wah, ini dia. Ya. Kalau boleh saya tambahkan, setelah itu sudah sastra, kemudian kami mendirikan Studio Kosambi. Ya. Yang kemarin sudah launching, dihadiri oleh Teater Imago, ya, sebagai pengamat dan pengulas. Kami sangat bersyukur, masukan-masukan itu sangat positif. Ya. Mohon Om sebagai ya DKSU ke jalan-jalan ke sana, memberikan semangat buat kami. Oh, gitu. Dan tampil dalam monolog bapaknya. Baik, siap. Sebelum kita cerita yang lebih dahsyat lagi, Bang, minum dulu, Bang. Biar agak tenang. Iya. Jadi Abang Dang, saya minum lagi. Ya sambil minum Abang, saya kan oleh ngomong. Atau saya pergi aja. Oke. Jadi gini Bang, saya udah 2 kali Bang ke kediaman Abang yang menjadi sekretariat Kosambi, dan waktu itu Abang memberikan saya penghargaan sebuah buku karya Abang. Nanti mungkin Abang bisa cerita judulnya apa dan berapa karya-karya Abang yang sudah dibukukan, karena ini sangat ini ya, fenomenal. Seorang jaksa yang jadi penyair, berkarya,
menerbitkan buku-buku sastra. Dan sangat saya terharu Bang. Di kediaman Abang itu saya diam-diam dapat informasi sebuah kamar itu ada ribuan buku menjadi perpustakaan mini di rumah Abang. Artinya Abang kan seorang pustakawan yang luar biasa, yang diam-diam tapi menyampaikan, memberi semangat kepada generasi muda. Tentang itu Bang, cerita lah Bang. Oke. Jadi begini Om. Buku-buku yang kami berikan dulu kepada Om itu buku hasil riset sebenarnya Bang. Riset di Pulau Buru berjudul Marisa. Marisa. Dan buku itu bestseller Bang. Bestseller. Jadi udah habis hampir terjual semua. Mengenai buku-buku yang ada di rumah saya ini saya kumpulkan ini sejak saya SMP Bang. Saya SMP kan sehingga secara kasar itu sekarang berjumlah hampir 30.000 lebih. 30.000 judul buku. Luar Ya. biasa. Cuma untuk sastra baru sekitar 1.500 begitulah. Oh, jadi yang lain Hukum, agama, psikologi, filsafat. Ya. Artinya memang dengan membaca buku-buku itu membentuk karakter Abang menjadi seorang yang luar biasa Bang. Betul gitu ya Bang? Ya, kalau luar biasa itu anugerah Allah. Nah, buku adalah jalannya. Ya. Buku adalah jendela dunia. Ya. Dari sanalah saya meniti kehidupan. Ya. Dan ketika tepat ulang tahun Abang yang ke-60, saya juga hadir. Abang sempat cerita tentang ya melankolis sedikit tentang dengan Mbak, dengan kakak di rumah. Katanya memang dari bawah ya Bang ya, kehidupan itu ya. Jadi kami hidup dari keprihatinan. Walaupun dia anak seorang yang berada. Ya, dia itu anak ADM kebun. ADM kebun ya. Kalau saya memang anak pegawai rendah. Ya. Modal saya kegigihan dan semangat. Jadi saya bilang sama dia, kalau kita ingin panjang, kita jangan bantu apapun dari orang tua. Mari kita mulai hidup dari nol. Maka kami pindah dari suatu rumah yang tak berjendela, ke rumah bedeng, dari gang yang kecil berlumpur, yang ke berlumpur lagi, yang penuh hagas, penuh nyamuk, ya. Tapi alhamdulillah belum pernah rumah saya di dekat rumah jagal, Bang. Itu saja, Bang. Iya. Dari sana, kegigihan saya tadi, pimpinan sayang sama saya. Iya. Ya kan? Kau tinggal di mana nih? Saya bilang, saya tinggal di rumah mewah. Rumah mewah saya bilang. Boleh aku ke rumahmu? Boleh. Dia tengoklah rumah saya itu rumah yang atapnya tepas. Itunya atap biasa. Kau bilang mewah? Iya Pak, mepet sawah. Itu. Mewah, mepet ke sawah ya. Ke sawah. Wah, datanglah bantuan terus ya. Enggak bantuan, iya. tapi dia berikan suatu kesempatan, Iya, peluang. Ya. Jangan kita beri orang tuh ikan, berilah dia pancing. Itu Bang. Iya. Ya filosofinya situ ya. Menarik Bang. Itu kan sesuatu pelajaran yang luar biasa. Jarang sekali seorang pejabat, katakanlah orang sekaliber Bang Sitaura ini mau cerita tentang hal-hal sekecil itu yang dianggap mungkin katakanlah ini malu tanda kutip, tapi tidak itu ya Bang. Oh tidak. Tidak ya. Jadi Bang, bapak saya waktu itu adalah pegawai kejaksaan yang mampu juga, Saya dari SD itu sudah jualan es Bang. Es Ganepo namanya. Oh sama Bang, saya es pepaya dingin Bang. Oh, jadi sama. Ya. Tetapi begitu dia tahu dia ambil itu terbosnya dia banting. Kau bikin malu. Aku masih sanggup. Tugasmu adalah belajar.
SMP saya jualan koran bang, pagi-pagi udah saya campakkan tuh bang, ketahuan juga dipatahkan sepeda saya bang. Jadi dari kecil saya sudah belajar untuk berdikari. Berdikari ya. Dan saya melihat bagaimana kehidupan orang di pasar-pasar itu bang. Kekejaman, kasih sayang, itu yang saya pelajari. Disitulah saya menulis bang. Menulis tentang kehidupan. Tidak menulis tentang yang wah-wah. Jadi pengalaman batin semua itulah yang saya tulis. Iya, iya, iya. Jadi memang inspirasinya itu hadir karena keberadaan kita yang sesungguhnya gitu ya bang. Ya. Dan syukurnya lagi bang, saya ini tidak pernah menolak dipindah kemanapun. Iya. Dalam karir saya sudah 16 kali dimutasikan. Dari tempat yang aman-aman, yang enak-enak, ke tempat yang rawan. Yang sedang bergejolak seperti Ambon, Maluku Utara, terus jalan nih bang. Nah, melakukan adaptasi dari yang tempat aman-aman, kemudian ke sebuah daerah yang bergejolak, tidak terjadi penyesuaian dirinya itu bang. Beradaptasi ini kita, kalau saya terjun ke sana. Apa yang terjadi di masyarakat itu? Bagaimana sikap dia? Bagaimana adat dia? Kita ikutin. Ya kan? Kalau dia kasar, jangan kita kasar. Jangan masuk kandang harimau, kita jadi harimau. Jangan bang. Ya kan? Jadilah kita sebagai pelatih harimau. Kalau kita jadi harimau juga bercakaran bang. Iya, iya. Itu bang. Iya. Jadi kalau hari ini abang masuk ke studionya Senyum Om Bahar, Iya. abang menyesuaikan. Iya. Pakai jaket, pakai kacamata gitu ya bang. Begitulah kehidupan. Ya. Iya bang. Kita mengikuti arus dulu. Tak tahan, nah kita nyebrang bang. Nyebrang kita kaji lagi. Kenapa begini? Kita kembali menyusun kekuatan. Kalau berperang kita memakai teori Senju. Pelajari kekuatan lawan. Sudah kamu tahu kelemahannya, baru kamu serang. Jangan kamu masuk-masuk aja. Oh iya, iya. Strategis ya bang. Ya. Sama seperti saya masuk kemari, saya kan udah lama gak kemari. Iya, iya, iya. Saya lihat, wah seram-seram semua ini. Om Bahar ini kalau saya datang matanya melirik terus tajam. Iya kan, saya lihat siapa lagi nih? Wah, lihat si Agus. Ya kan gayanya wah. Ya. Saya tanya, itu siapa si Agus? Donatur katanya. Oh iya, pula saya pikirkan. Iya. Saya dibohongi nih letak kemarin ini. Iya. Ya kan, bisa semangat. Hanya Forman Wilson Menalu yang berkata jujur pada saya. Bukan karena ada di sini, bukan. Iya. Tapi saya nggak ada ngomong apa-apa waktu itu bang. Cuma peliri-peliri aja. Ini abang ini kok kumisnya kayak saya. Satu, yang kedua abang heran. Iya. Saya datang kenapa pakai pengawal? Iya. Padahal bukan pengawal bang. Bukan ya. Itu para penyair bang. Para penyair. Itu, penyair, pengawal yang kena sihir. Betul kan. Luar biasa. Loh, pejabat turun Jakarta Medan didampingi pengawal, Sepri, wajar. Saya tengok ada becengnya lagi bang. Wah ini siapa ini? Kan orang kejaksaan. Orang staf ahli Jaksa Agung datang. Belum tahu orang bang. Waktu itu belum tahu. Belum ada yang tahu saya kemari. Belum ada ya. Tidak ada yang tahu bang. Sehingga mereka bertanya-tanya, siapa itu? Sartika itu saya masih ingat. Itu Sartika itu, yang SC itu, yang jago itu, yang sedang menghilang tadi mana dia? Saya nggak tahu. Itu yang bocorkan. Kalau nggak ada yang tahu. Iya. Jadi kalau ditanya orang, siapa itu? Saya bilang saya pelaut yang baru turun. Pelaut bang. Ya. Pokoknya nenek moyangku dulu seorang pelaut. Iya. Padahal seorang intelijen ya bang ya. Baik bang. Banyak hal-hal yang menarik dari seorang Tessitaura atau juga Bang Mat Kilau
ini menjadi inspirasi orang banyak, Bang. Saya melihat Abang memotivasi kawan-kawan, Bang. Banyak beberapa nama sekarang bangkit dari berbagai hal. Baik itu semangatnya berkarya, kemudian kami merasa tidak jauh lagi Medan Binjai itu, Bang. Karena ada Abang di sana. Kalaupun kami tersesat di kota Binjai, katakanlah malam tidak kehabisan bis, kami nginap di rumah Abang di Jalan Palembang ya, Bang ya. Iya bang. Saya tahu, saya 2 kali. Iya, Walaupun waktu ke sana pakai Google Map, Bang. Belok kanan, belok kiri, akhirnya ketemu, Bang. Jadi ini juga yang membuat saya terharu. Orang tidak malu-malu datang ke rumah saya, nggak takut-takut. Siapa aja kalau saya undang, kalau dia tidak punya halangan, dia hadir. Hadir dengan Iya. keikhlasan dan Iya. senyumnya. Iya. Iya. Tapi kadang-kadang ada kawan juga pesan dulu. Kalau kau nggak siapkan ini, aku nggak datang nih bilang. Oh, gitu pun ya. Ini yang berat. Berarti lagu permintaan ya, lagu Ini, permintaan. ya, itu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi ya nggak kan? apa-apa. Itu kan orangnya orang-orang terkhusus itu. Itu khusus ya. Ya. Tapi yang jelas, saya sangat berbahagia. Saya di sini bisa, ya bang, bisa beradaptasi kepada siapapun. Kalau diundang saya datang, Iya. ke Polsek saya datang, ke mana-mana saya datang, KSI saya datang, saya datang. Iya, Bang. Iya. Ya. Semua saya kawan nih, Nah, saya sapa. Semua saya panggil abang, tidak pernah ada nama. Bang Ayu, Bang Porman di bawah saya ini bang. iya. Jauh, Bang Porman saya bilang. Iya. Karena abang itu yang paling bagus bang. Iya. Keakraban di abang. Karena dari abang lah timbul sayang bang. Iya. Abang sayang. Itu iya. bang. Bro. Memang luar biasa. Ada itu ya di dalam puisi-puisi Abang yang melankolis pasti ada ya. Ada. Nah, sekarang Bang udah berapa judul buku? Udah berapa buku? Kalau judul mungkin udah ratusan ya Bang ya. Buku yang sudah Abang terbitkan yang Abang apal lah. Ya kalau untuk puisi itu udah ada ya kalau yang tunggal ya ada 8 bang. 8 baru 8. Baru 8. Baru 8. Berarti bakal menyusul. Ya. Tapi kalau yang bersama ya saya ini dengan Damiri pernah, dengan Porman Dewaho pernah, Manalu ya, Iya, Manalu Manalu. pula, salah pula. Iya. Malah dengan si Agus juga pernah. Orang-orang teater juga saya dekatkan. Saya nggak membedakan antara teater dan sastra bang. Iya. Karena sama ini. Iya. Ya karena saya juga sependapat itu kemarin itu saya baca di Facebook itu ada siaran langsung itu mengatakan puisi pementasan itu ya yang dibaca di pentas itu adalah teater. Itu betul. Jadi nggak usah kita cerai-cerai karena ini. Kita kawinkan ini. Ya. Jadi ada pencerahan. Kemarin itu alhamdulillah itu secara langsung itu kalau nggak salah itu Bang Ayub itu. Oh. Bang Ayub. Ayo Badrin tuh Bang ya. Ayub Yang Badrin. gondrong itu ya Bang ya. Ya yang kemarin nggak pakai itu masker abang tegur. Dia udah pakai masker bang itu. Bang. Abang usah tegang kali bang. Jangan. Slow lah. Enggak, kita slow aja kok Bang. Minum pun saya minum. Oh, Bang. iya, terus, ya, terus. Gini Bang. Sekarang kan media sosial ini Abang ini yang menarik buat saya tetap berjiwa milenial, mengikuti perkembangan medsos, Facebook khususnya, sehingga Abang mengirimkan karya-karya di Facebook dan terakhir bersamaan dengan Bang Porman juga menerbitkan buku puisi Facebook ya Bang. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Itu awal ininya, idenya gimana ceritanya itu Bang? Ya karena kami ini dengan Porman ini kan selalu ketemu. Ya selalu ngomong-ngomong. Jadi dia bilang, bang, apa kita? Udahlah, kumpulkanlah. Yang di Facebook ini waktu itu sebelum COVID ini, bang. Ya. Itu boleh dibilang kan bisa dihitung dengan jari, bang. Yang lain itu menganggap Facebook ini sampah, bang. Sekarang orang berebut ke sana. Terbalik sudah. Iya. Kami sudah memulai itu. Jadi kalau ini hari Porman, besok saya muat itu. Kalau saya nggak buat, kadang-kadang berbarengan tuh. Ya berbarengan. Ini kan sayang.
Kalau ini terbuang begitu saja kan sayang. Saya bilang, kumpulkan situ 50, situ 50. Kita terbitkan. Luar biasa. Dari mana duitnya, Bang? Ah. Dari Allah. Oh. Iya kan? Iya betul. Bermohon di sana kita, Iya. Bang. Inilah yang Iya, aku nggak bisa bekal om lah, bekal abang aja, ya kan? Nggak enak gue rasa, ya kan? balik awal manggil om. Iya. Inilah enaknya kalau ketemu. Saya ini seperti bercermin, Iya. ya kan? Saya ketularan gantengnya dari abang nih, Bang. Amin. Bang, abang sudah menyebutkan kita harus vertikal ke atas, bahwa semua segala sesuatu disyukuri. Ya. Bahkan pertanyaan dari mana uangnya untuk mencetak buku pun abang menjawabnya dari Allah. Itu artinya, Bang, ada proses yang harus kita jalani selain bersyukur, dan kita memberikan pencerahan kepada kawan-kawan siapapun sambil berusaha. Tentunya gitu ya, Bang ya. Ya. Sejauh ini, Bang, sejauh ini kalau abang lihat kawan-kawan juga ingin menerbitkan buku, apa yang dilakukan? Atau saya melihat abang ikut andil memberikan bantuan dukungan secara moral maupun material. Ini terdorong dengan apa, Bang? Pertama, rasa kesetiakawanan, Bang. Kemudian kita kan melihat keadaan person, Bang. Ya. Karena kebanyakan, maaf, ini di Sumatera Utara ini kan dia bapaknya kalau dia penyair toh. Kalau dia teater toh, ya. Kalau di Jawa itu kadang-kadang itu didamping dengan pekerjaan tetapnya. Jadi dia nggak akan pilot, nggak akan kolip dia. Jadi kalau di sini kita memaklumi. Baik, Bang. Berarti kan, Bang, yang bicara nurani, Bang. Gimana ceritanya, Bang? Silakan, Bang. Nurani ini kan banyak yang mati suri, Bang. Ya. Dia melihat tapi tak menyelami. Dia hanya bilang, malah dia sipi. Katanya gitu. Oh, iya. Dan pilih-pilih kasih. Nurani ini tidak memilih, tetapi menyeleksi, Bang. Wajarkah ini kita beri subsidi? Pantaskah dengan waktunya? Karena yang bagaimana yang mau kita subsidi? Jadi kita juga harus seleksi juga, Bang. Tapi alhamdulillah, siapa yang datang, siapa yang bermohon, saya belum pernah tolak, Bang. Belum pernah tolak. Begitu juga kegiatan, selagi saya punya uang yang dari Allah tadi, saya akan itu kan, nggak banyak sedikit. Ya. Rasanya saya tuh kalau jumpa kawan itu, ini itu begini-gini dia, ya kan, gitu. Itu nggak tahu saya. Mungkin karena saya di pasar tadi, di pasar itu kan kita banyak melihat penderitaan, tetapi solidaritasnya luar biasa, Bang. Iya, iya. Jadi solidaritas itu penting, Bang. Kita ini kadang-kadang kurang kompak, Bang. Suka merajuk. Ini ya. Udah. Baik, Bang. Kita sudah bisa mengambil sebuah garis kesimpulan bahwa sesungguhnya dukungan moral dan material dari seseorang itu memang terdorong dari hati nurani. Saya juga banyak merasakan apa yang abang rasakan, dan mudah-mudahan ya alhamdulillah sampai hari ini, Bang, saya banyak menyerap ilmu yang diam-diam saya curi dari sesosok Tesi Taura. Artinya, Bang, ini kita kembalikan kepada kawan-kawan dimanapun berada untuk sama-sama lah kita berrangkulan, berjabat tangan untuk lebih erat lagi. Tapi tentunya dengan karya-karya nyata. Begitu kira-kira ya, Bang? Iya. Harusnya begitu. Abang jangan mencuri. Kriminal, Bang. Oh iya. Iya. Bahaya yang bicara dengan orang hukum. Mengutip boleh. Mengutip boleh. Ya, mencuri nggak boleh. Nggak boleh. Kriminal, Bang. Iya. Ya, kan? Saya mengutip ilmu yang ada di Abang Tesi Taura. Baik, luar biasa, Bang. Tidak lama lagi, Bang, nanti Abang kami undang lagi, Bang. Kita bicara cerita lain. Bagaimana menjadi
orang hebat seperti abang misalnya? Kan gitu cocok. Sebenarnya saya bukan orang hebat, Bang. Iya. Saya orang biasa-biasa saja. Anak kampung Bohoro, Bang. Oh, iya. Abang lahir di Bahoro sana, Di Bang? Bohoro, saya kampung saya lahir di sana. Lahir saya di Binjai. Di Binjai ya. Di Simpang Keramat namanya. Iya, iya, iya. Ya, yang tempat hutan itu, di situ saya lahir. Jadi ini yang saya membuat saya semangat. Kalau saya bertahan dulu di kampung, saya sekarang jadi pemancing, Bang. Mancing aja. Iya, iya, Ya, iya. kan? Tapi abang keluar ya, Bang ya? Keluar ini ada sejarahnya, Bang. Saya ini termasuk napi, Bang. Napi. Nakal tapi pintar. Bukan. Oh, bukan. Boleh naik kelas tapi pindah. Saking kan bandalnya, Bang. Oh, bandal. Bandalnya, Bang. Tapi itu yang nggak bisa saya kutip, Bang, bandalnya, Bang. Pindah, napi, Bang. Oke. Hidup saya ini pahit, Bang. Iya. Jadi dari kepahitan tadilah saya belajar bagaimana menghormati orang. Kita selalu mengandaikan diri. Bagaimana? Ya aku bisa ini Bapak ini hari. Dia tentu kepingin juga bisa. Kita harus memberikan perhatian. Walaupun nggak separuh bisa, setengah bisa, sepertiga bisa. Atau seperlima bisa. Minimal kita berikan senyuman buat dia. Dukung. Iya, Oke. Maka terimalah senyum Om Bahar. Itu. Luar biasa. Baik. Itu. Ini yang mendengar di sana luar biasa. Taunya awak di Lampung tapi ya, Bang. Yang penting masuk walang tuh. Ini memang bincang-bincang rileks. Tidak ada pretensi apa-apa kemana-kemana, Bang. Kita ingin membangun semangat kepada kawan-kawan. Kita ingin membantu kawan-kawan dengan konsep kesetiakawanan. Bahwa kita saling peduli untuk maju lebih baik lagi. Barangkali itu pertemuan kita hari ini, Bang. Kita pada sampai di sini dulu, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Om Bahar. Luar biasa. Semoga ini lanjut terus. Lanjut, Bang. Berkibar terus. Amin. Baik, jangan lupa buat saran di komentar siapa yang akan kita undang berikutnya, dan kami tunggu komen-komennya dan jangan lupa like dan subscribe.